got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falsa Nabila dengan NIM 330202200007 kelas HSA, matkul Hukum Penanaman Modal, tugas UTS Hukum Penanaman Modal. Baik, yang pertama yaitu jelaskan bagaimana peranan hukum terhadap penanaman modal. Hukum memiliki peran penting dalam penanaman modal, diantaranya yang pertama yaitu memberikan kepastian hukum. Yang dimaksud di sini adalah hukum menciptakan antara yang jelas sehingga investor itu paham dengan resiko dan manfaat investasi dengan pasti. Yang kedua yaitu melindungi investor. Hukum melindungi investor dari praktik bisnis yang merugikan melalui aturan transportasi dan penyelesaian sengketa. Selanjutnya yaitu menarik investasi asing. Negara dengan hukum yang baik lebih menarik bagi investor asing karena menjamin kemampuan investasi. Yang keempat yaitu mengatur perizinan. Hukum ini mengatur proses perizinan agar mempermudah dan memastikan proyek investasi sesuai standar. Yang terakhir yaitu mengeseimbangkan kepentingan. Hukum ini menjaga keseimbangan kepentingan investor, masyarakat, dan lingkungan. Yang kedua yaitu jelaskan dan sebutkan bidang-bidang usaha tertutup dan usaha terbuka bagi penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu bidang usaha tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal oleh penanam modal asing. Artinya, investor asing tidak boleh untuk melihat dalam jenis usaha ini. Kalau bidang usaha terbuka itu jenis usaha yang diusahakan oleh penanam modal asing baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan penanaman modal di dalam negeri. Baik, yang ketiga yaitu sebut dan jelaskan bagaimana tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif. Dan ada beberapa kebijakan penanaman modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Yang pertama yaitu menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing maupun dalam negeri. Yang kedua yaitu penanaman modal asing itu harus berbentuk perseroan terbatas dan berdasarkan hukum Indonesia. Yang ketiga yaitu penanaman modal berhak mendapatkan hak hukum dan kewajiban. Baik, yang keempat yaitu berikan penjelasan mengenai repatriasi dalam penanaman modal. Repatriasi dalam penanaman modal itu mengacu pada proses pengulangan kembali aset atau dana yang dimiliki oleh penanaman modal asing ke negara asalnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal asing ini memiliki hak untuk melakukan repatriasi terhadap berbagai jenis aset, misalnya modal, kerugian, dan bunga bank. Dalam proses ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar peraturan yang mengatur pengalihan aset ini. Selain itu, repatriasi dapat ditunda
jika terdapat tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanaman modal. Yang kelima yaitu berikan penjelasan mengenai kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus adalah area tertentu dalam suatu wilayah atau daerah yang memiliki aturan khusus untuk mendorong kegiatan ekonomi. Kawasan ekonomi khusus ini untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, ekspor, dan kegiatan perdagangan lainnya. Sedangkan regulasi adalah yang mengatur kawasan ekonomi khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus. Undang-undang ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan kawasan ekonomi khusus. Selain itu, terdapat peraturan pelaksanaan lainnya yang lebih detail, seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Baik, yang keenam yaitu berikan penjelasan mengenai nasionalisasi dalam penanaman modal. Nasionalisasi dalam penanaman modal itu merujuk pada tindakan pemerintah untuk mengambil alih kepemilikan perusahaan asing dari kepentingan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, itu nasionalisasi dapat dilakukan jika diatur oleh undang-undang dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kepentingan umum. Yang ketujuh yaitu jelaskan fasilitas fiskal yang didapatkan penanaman modal asing dalam berinvestasi di Indonesia, yaitu pengurangan penghasilan note sebesar 30% dari jumlah penanaman modal. Penurunan ini dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun. Kemudian penurunan perizinan, penyelesaian pendukung jaminan ketersediaan energi dan jaminan ketersediaan bahan baku. Baik, yang ke-8 yaitu bagaimana peraturan hak atas tanah bagi penanam modal asing yang berinvestasi di Indonesia. Jelaskan. Peraturan hak atas tanah bagi penanam modal asing di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Penanam modal asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah, tetapi dapat memperoleh sebagai berikut. Yang pertama yaitu penanam modal asing tidak diperbolehkan memiliki hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Jika penanam modal asing memperoleh hak tersebut, maka wajib melepaskannya dalam waktu 1 tahun. Dan jika hak tersebut tidak dihapus, akan kembali dikuasai oleh negara. Yang ke-9 yaitu jelaskan bagaimana peraturan ketenagakerjaan bagi penanaman modal asing. Peraturan ketenagakerjaan bagi penanam modal asing di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tujuannya itu untuk melindungi hak-hak pekerja bagi warga negara Indonesia maupun asing, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Yang terakhir yaitu jelaskan bentuk badan usaha dalam PMA dan PMDM. Bentuk PMA dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah ditentukan secara jelas tentang bentuk hukum penanaman modal asing. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Sedangkan bentuk PMDN itu terdapat pada pasal 5 ayat 1 UU PM. Bentuk badan usaha PMDN yaitu berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, dan usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Baik, yang ke-8 yaitu bagaimana peraturan hak atas tanah bagi penanam modal asing yang berinvestasi di Indonesia. Jelaskan. Peraturan hak atas tanah bagi penanam modal asing di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Penanam modal asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah, tetapi dapat memperoleh sebagai berikut. Yang pertama yaitu penanam modal asing tidak diperbolehkan memiliki hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Jika penanam modal asing memperoleh hak tersebut, maka wajib melepaskannya dalam waktu 1 tahun. Dan jika hak tersebut tidak dihapus, akan kembali dikuasai oleh negara. Yang ke-9 yaitu jelaskan bagaimana peraturan ketenagakerjaan bagi penanaman modal asing. Peraturan ketenagakerjaan bagi penanam modal asing di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tujuannya itu untuk melindungi hak-hak pekerja bagi warga negara Indonesia maupun asing, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Yang terakhir yaitu jelaskan bentuk badan usaha dalam PMA dan PMDM. Bentuk PMA dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah ditentukan secara jelas tentang bentuk hukum penanaman modal asing. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Sedangkan bentuk PMDN itu terdapat pada pasal 5 ayat 1 UUPM. Bentuk badan usaha PMDN yaitu berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, dan usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.